dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Kita gaspol lagi untuk menambah pemahaman kita soal agama. Di mana hari ini sudah hadir juga di Masjid Haja Sitimang, Makassar. Ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Huda Bitoa. Yang mana dia? Waduh. Itu cantiknya semua ibu. Ibu-ibu kalau ku bilangi ki cantik saya jujur atau bohong? Oh jujur dong. Jujur dong. Kalau saya bilang ibu-ibu makin awet muda saya jujur atau bohong? Enggak, pasti saya bohong. Masa ada orang makin muda? Gak ada ya Pak Ustaz. Tapi itulah perempuan. Dia senang dibilangi makin muda meskipun dia tahu kita bohong. Tapi enak didengar ya udah gak apa-apa. Lalu kemudian ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Lailatul Qadar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, beruntungnya umat muslim punya bulan suci Ramadan yang merupakan bulan penempaan kita supaya menjadi manusia yang baru ya Pak Ustadz. Tapi kan seperti kalau misalnya tadi bilang pelatihan, mau jadi tentara, ditempa sedemikian rupa. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Ya. Nah bagaimana tuh kalau kita punya akhlak yang baru, ada ciri-cirinya nggak? Wah ini berhasil. Oke. Apa aja yang harus baru? Nah, apa yang menjadi pembeda utama bulan Ramadan dengan bulan sebelumnya? Mantap. Ya, sekarang apa yang mau didapat dari puasa itu setelah Ramadan? Kan keluar maki Ramadan tidak puasa Ramadan maki lagi. Ya toh Ibu? Nah, satu, saya mau kasih akhlak orang berpuasa. Bu. Akhlak mulia itu dia tahu kapan dia lakukan sesuatu boleh atau tidak. Bagi ibu-ibu, boleh enggak pakai perhiasan? Boleh. Boleh, tapi yang berhasil puasanya jangan kau pamer perhiasan mewahmu di depan orang susah dan miskin. Itu namanya dia mampu tahan dirinya. Boleh dipasang itu, boleh dipakai itu mewah-mewah, tapi pergi pi pengantin. Ya, tapi kalau orang susah kasihan, nanti dia tambah tertekan hidupnya. Dia pakai semua gelangnya. Baru dia bicara di depan orang susah. Ya makannya saja susah. Gatal-gatal kurasa Kerincing. Itu berarti tidak mulia akhlaknya. Itu maknanya pertama. Boleh minum air putih. Boleh tapi sudah buka. Akhlak mulia bagi pejabat publik. Ya bapak-bapak yang menonton tayangan ini kau jadi pejabat. Boleh enggak pamer-pamer kekayaan di depan masyarakat? Boleh, tapi selesai kau jadi pejabat. Itu namanya mampu menahan akhlaknya lebih baik. Masa masyarakat lagi susah-susah kau pamer kemewahan di depan. Padahal kau pejabat publik. Tidak boleh kau pamer. Kenapa? Karena kamu digaji oleh negara. Negara dapat uangnya dari mana? Rakyat diambil uangnya dari mana? Pajak. Rakyat bayar pajak. Habis uangnya kasihan dipotong pajaknya. Sudah sedikit gajinya dipotong lagi. Bayarnya pun 3 bulan baru dibayar. Lalu kau pamer-pamer kemewahan. Itu namanya tidak punya akhlak mulia. Itulah sehingga orang yang berpuasa itu keluar dari Ramadan akhlaknya makin baik. Apalagi nilai dari puasa itu. Ibu-ibu. Bu, kalau puasa siang hari, masuk kamar, minum. Ada yang lihat apa tidak? Gak ada. Ada yang lihat apa tidak? Gak ada. Kenapa ibu tidak minum? Karena Allah, kita tahu Allah lihat saya. Berarti akhlak mulia, dia tidak akan melakukan kebatilan, merugikan orang meskipun orang tidak tahu. Itu akhlak mulia. Maka pejabat kalau dia berhasil puasanya, dia tidak akan korupsi meskipun tidak ada CCTV yang lihatnya. Dia tidak akan melakukan penyalahgunaan jabatan meskipun dia bisa mainkan itu karena dia yakin Allah Maha tahu. Itulah akhlak mulia.
Kalau orang akhlak mulia, dia akan terpelihara dirinya dari perbuatan maksiat. Kenapa? Karena dia tahu Allah Maha melihat. Maka orang yang puasa itu dia mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Itu orang puasa. Ibu-ibu. Bu. Kalau puasa ibu mau buka. Kalau mau buka, lihat makanan. Rasanya mau dimakan semua toh. Betul. Iya toh? Iya Pak Ustadz. Iya tuh Bu. Ada ini, ada itu, ada ini. Nanti saya makan ini, saya makan ini. Pisang hijau. Waduh. Sebelah Teler. sebelahnya. Jalangkote. Barongko. Katirisala. Ikan doang. Semua mau dimakan. Tapi begitu masuk 3 biji kurma. 1 teguk air. Rasanya sudah bosan kita lihat itu. Apa amalnya? Setelah Ramadan, dia selalu merasa cukup. Akhlak mulia itu merasa cukup. Orang kalau tidak merasa cukup, itulah yang menghancurkan masyarakat. Sudah dikasih jabatan, sudah ada gaji bulanannya, tidak juga cukup-cukup. Maka dia korupsi. Maka dia ngerampok. Saya tidak suka pakai kata korupsi. Paling suka dipakai itu perampok. Maling, pencuri, panga. Tahu panga? Panga tuh apa Pak Ustadz? Panga. Perampok. Rampok? Panga. 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 Menjengkelkan itu perampok. Ya. Ya karena emang sama ya Pak Ya. Ustadz yang dilakukan ya korupsi sama rampok ya. Kalau kita lihat orang korupsi itu yang sampai 10 miliar, 20 Astagfirullah. miliar. Nah kau makan aja itu paling 1 kali makan 300.000. Itu juga Itulah udah mewah karena- Pak Ustadz. Mahal sekali 300.000. 15.000 udah bisa Pak Ustadz. Kelas pinggir jalan. Kalau lihat orang pejabat makan, saya pernah ditraktir makan Bu. 29 juta 1 kali makan. Masya Allah. Saya bilang, baik coba bisa uang, tak maaf kasih saya itu uang, saya makan pinggir jalan saja. Ya toh. Tapi itulah yang namanya tidak pernah merasa cukup. Orang kalau mau kaya, satu aja rumusnya. Merasa cukup. Kalau dia tidak pernah merasa cukup, maka dia miskin selama-lamanya. Ya toh? Mau kaya atau miskin? Kaya. Nah, gampang. Rumusnya syukuri rasa cukup dengan apa yang dimiliki. Masya Allah, dahsyat sekali Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah, yang bisa memiliki akhlak yang baru, dan juga menerapkan nih semua penempaan-penempaan di bulan suci Ramadan untuk dijalankan setelah bulan Ramadan. Kami akan kembali saat lagi untuk mendengarkan pertanyaan dari jemaah yang hadir di sini. Untuk itu tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh